Nanti kalau Husni datang jangan lupa suruh tunggu. Iya ya. Ya, oke ya. Halo, Dok. Ada Husni. Iya, Dok. Udah dari tadi ya? Cukup sih dok. Cukup. Lama tadi di sini. Dokter. Silakan. Oh, Darta, Dok. Darta tadi ketemu di sana. Oh, kita jadi rame-rame di sini ya, Dok. Makasih, Dok. Silakan. Tadi bawa cemilan juga dok. Nah, ini bagus, ini mesti bikin kopi kalau gini. Iya. Iya kan? Silakan. Kopi ngeteh cocok dok. Cocok. Suasana kayak gini ya, Dok ya. Iyalah. Iya, enak. apalagi kan habis Ya, cuaca udah. dingin gini kan. Tuh. Iya, Santai, sambil santai. kita santai ya. Betul, Dok. Oke ya. Ayo silakan. Oh iya dok. Ini mantap Mari, Dok. sekali ini. Makasih, Dok ya. Iya. Ya kan? Ngeteh dok. Ya. Nah, ini ada kue namanya onde-onde. Oh ini onde-onde dok. Tapi ini ada kelapanya. Kamu bisa nggak kue pakai kelapa? Kelapa, khususnya kan sering mah itu loh, kembung dok. Oh, sering Bahaya kembung? nggak, Dok? Oh, kalau cuma sedikit. Tapi kamu sering kembung ya? Iya dok. Oh, ya janganlah dia cari yang ini aja lah dia. Ini enggak, ini aman lah. Ya, kelapanya. Ah, ini aman. aman. Kalau ini Darta cocok kan. Silakan. Iya siap dok. Silakan. Mungkin Aku karena juga suka ini. mahnya belum ada gitu. Nah, ini mah sakit mah terus. Iya dok. Itu bagaimana cerita kok bisa sampai kamu nggak bisa Boleh kue dok, kelapa? cobain dok ya onde-ondenya Ya, dok. silakan. Dimakan ya dok ya. Oh. Jadi gini dok, apa namanya? Hmm. Sebenarnya sakit mahnya tuh enggak rutin, enggak. Kadang ada, kadang enggak, kembung gitu dok. Oh, Ini gitu. juga udah konsul di beberapa dokter, bahkan sampai spesialis penyakit dalam juga di kantor. Bahkan Sudah pernah kamu ke dokter berarti ya? pernah dok, bahkan pernah di suruh USG udah pernah. Terus juga udah perlu di endoskopi juga udah pernah dok. Cuman di situ ada kadar lambungnya, asamnya tinggi. Kata gitu. dokternya. Kata dokternya. Oh, gitu. Seperti itu dok. Sebenarnya sih nggak apa-apa, kamu mesti belajar coba itu loh. Jangan terlalu dikasih tahu apa ya, ini nggak boleh semua. Jadi akhirnya kamu nggak berani, akhirnya tambah Lebih parah. Lebih parah buruk, lah, dok. iya nggak? Mungkin pola makannya. coba-coba aja lah, mesti coba. Oh coba-coba aja gitu. Iya, kamu memang sering bolak-balik kembung gitu ya? Sering dok. Jadi, Biasanya tuh di awal-awal bulan sih dok. oh gitu. Iya. di awal- Oh mungkin. Ini penyebab mungkin laporan dok. Apa? Admin awal bulan kita kan banyak. Oh gitu. Mungkin dok. ini dok. Ya itu Atau ini dok. Ini. otak ya. Iya. Kan. Jadi dari sini mungkin Iya. penyebabnya ini ya. Pikiran, Ini, dok. Oh itu. Tapi kamu sudah coba makan, kamu hindari tapi tetap aja masih kembung ya? Iya dok, sudah dok. Ya udah, kalau kamu sudah cek semua USG enggak aman, artinya endoskopi sudah pernah ya? Pernah dok. Jadi semuanya aman. Aman dok. Ya berarti stres pekerjaan. Betul. Ya enggak? Iya. Itu. Ya kan akhir-akhir bulan, awal-awal bulan kan selalu begitu, bolak-balik Iya, perut awal-awal gak bulan. enak. Iya, Setelah itu kan ya sudah gitu, setelah masa itu lewat ya sudah. Udah, Nggak oh apa-apa, dok. admin, Iya. istilahnya admin ya? Admin dok. Oh gitu, ya. Ya mungkin ada faktor lain dok. Yang tadi Arta bilang. Ini dok. Oh di sini ya. Iya. Sebenarnya stres itu atau masalah itu pada setiap orang itu ada, ya. Siapa aja pasti tidak bisa tidak mungkin dia bebas dari masalah. Tapi bagaimana kita bisa mengeliminir, artinya atau bagaimana caranya kita bisa mengalihkan ke hal yang lain. Jadi kalau kamu terus dengan satu masalah dan itu berlangsung kurang lebih seminggu 2 minggu, kamu nggak bisa move on, nggak bisa pindah itu loh. Betul. Maka kamu akan terjun jadi stres yang besar. Sebenarnya kalau masih stres begitu, itu kamu bisa mengendalikan. Jadi kamu masih bisa sebenarnya. Iya. Jangan sampai terjadi stres yang lama, stres yang terus menerus. Jangka panjang, dok. Jangka panjang. Kalau stres jangka panjang kamu nanti semuanya tidak bisa ngapa-ngapain itu loh, Nggak fokus dok ya. tidak fokus, tidak produktif, Nggak konsentrasi. tidak konsentrasi. Dibilang ini anak kok kenapa nih lesu lemah iya nggak? Iya. 3L dong. Iya. Jadi caranya adalah kamu kalau misalnya kamu ada stres, kamu coba mencari sesuatu yang kamu senangi itu loh, kamu punya hobi gitu. Misalnya kamu alihkan mikirkan tentang atau kamu nyanyi misalnya atau kamu olahraga gitu loh. Oke.
itu secepatnya sama dengan sebenarnya secepat membalik telapak tangan istilahnya itu. Pernah kan saya bilang Betul. seperti membalik telapak tangan. Iya. Jadi kalau kamu masuk ke dalam pikiranmu, saya apa ya akan bikin apa besok misalnya, apa yang akan saya lakukan besok, Iya, terus kamu konsentrasi tentang itu pasti pindah dia. Oh, Ya enggak? Itu cuma permainan kata-kata. Kalau kamu cuma ingat, aduh ini masalah ini kok nggak selesai, tugas-tugas kok tetapi ini saya dimarah-marahin terus, mikir itu terus, kamu jadi stres. Ya. Nah, stres yang berkepanjangan itu secara medis ya, itu memicu asam lambung itu naik. Karena apa? Karena stres yang terus-menerus itu ada istilahnya kadar prostaglandin itu terkuras itu loh. prostaglandin. Iya, prostaglandin. Prostaglandin. Nah, prostaglandin itu ada suatu senyawa yang mirip hormon. Mirip hormon ya? Mirip hormon. Senyawa yang mirip Hormon. ya, Dok? Dia itu kalau dia kadarnya berkurang, maka dia kan fungsinya salah satu adalah memproteksi saluran cerna, termasuk lambung itu. Jadi kalau kamu stres yang terus menerus, maka prostaglandin ini akan turun dan ketika asam lambung kan selalu nggak mungkin kita mengurangi asam lambung. Betul. Asam lambung kan itu dipakai untuk pencernaan gitu loh. Jadi udah diproduksi. Iya, kalau diproduksi terus menerus tidak ada yang memproteksi, maka kamu akan perutnya jadi nggak enak, nggak enak, mules, iya. rasa perih. Nah kalau berkepanjangan bisa jadi luka ususmu. Oh, malah Ya jadi nggak? lebih bahaya, Dok. Iya, asam lambung kan namanya asam lambung itu HCl namanya. Asam, Iya kan? Dok. Asam, sangat asam gitu loh. Jadi bisa melukai dinding lambung, Dok, ya. Bisa melukai dinding lambung. Itu jadi kamu segera mengalihkan kamu punya stres itu kepada hal yang kamu senangi atau apa yang kamu kerjain misalnya untuk besok atau kapan misalnya kamu kerjain. Jangan kamu larut dalam stres Satu yang masalah gitu ya, satu Dok. masalah. Contoh gini, ada orang yang tenggelam di laut jauh, Ya. sudah nggak mungkin lah kamu mau tolong lagi karena sudah terlalu jauh. Betul. Ya itu kira-kira jauh. Kalau stres terlalu lama bisa orang mengalami sakit yang nggak akan hilang-hilang Takut itu loh. mengusai lah, Dok, ya. Iya, saya kira itu aja Iya. ya. Jadi segera setiap orang itu segera kalau ada masalah dia bisa mengalihkan atau memikirkan hal yang lain. Langsung move on dari masalah Move on tersebut, dari Dok, masalah ya. tersebut. Ya enggak? Wih, makasih banyak Tuh. Dok, Dok. Jadi nambah Itu ilmu tips juga. tips yang apa ya, yang cepat itu loh. Ya Betul. enggak? Iya, Dok. Nah, Cepat dan menggebu-gebu. itu pun kamu harus latih. Oh iya, Kebiasaan dilatih. itu kamu latih. Misalnya ada masalah, cepat dilatih. Betul. Tapi kadang susah. Saya juga sendiri itu sering bolak-balik masalah. Oh iya. Itu sangat susah. Saya sudah bilang ke orang-orang bisa cepat memindahkan ke hal yang lain. Itu masalah itu nggak semudah itu. Karena itu butuh latihan setiap orang. Termasuk kamu, Betul. Darta, ya. Iya. Saya juga sendiri harus latih. Iya. Nggak akan ada orang yang hidup itu butuh latihan yang panjang gitu loh. Semua Iya. apa saja yang kamu lakukan. Pokoknya kalau kamu melatihnya dengan baik, maka kamu akan bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih lancar itu loh. Ya enggak? Betul. Dok. Oke, itu aja pembicaraan kita sambil kita ngopi Oke, Ya, Dok. Dok. teh. Oke ya? Kasih, Dok, ya. Ya. Udah enjoy banget, Dok. Nah, itu kan. Ya teman-teman, jadi seperti itu tips yang diberikan dari Dr. James ya, tentang cara kita menghadapi atau move on dari suatu masalah ya teman-teman. Tapi perlu kalian ingat juga, suatu masalah juga kalian agar bisa cepat move on-nya harus dilatih juga ya, Dok, ya. Iya, Dengan mesti latih itu. Karena kalau tanpa latihan juga dokternya sendiri juga terkadang masih belum ini ya, Dok, ya. Jatuh bangun itu. Jatuh bangun, apalagi kita yang gak latihan. Ya. Jadi seperti itu aja tipsnya teman-teman. Jangan lupa saksikan terus di Sasahara.